minum daun salam jadi obat, tumbuh subur di dekat sumur, yang jawab salam semoga sehat walafiat, kita doakan semoga panjang umur. Panjang umur kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Masjid Miftahul Jannah Bapak Abdul Halim beserta segenap kepengurusannya. Yang kami hormati Ketua RT Pak Purwoko, yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang insya Allah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat bertemu bertatap muka dalam acara Qiyamul Lail, mengisi memakmurkan masjid di malam-malam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ibadah puasa kita hari yang ke 19 ya. 19. Artinya besok 20 bagi yang puasa tanggal 12, dan bagi yang puasa tanggal 11 hari ini hari yang ke 20. Artinya tidak lama lagi Bapak Ibu kita akan menghadapi suatu hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang telah kita lakukan, yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah dalam keredoannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya kita hampir melewati fase yang kedua dari bulan suci Ramadan, yaitu maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua kita disunahkan, dianjurkan untuk banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan berzikir. Sebagaimana Pak Abdul Halim tadi Ketua Masjid mengajak berzikir mohonan ampun. Astaghfirullahalazim Rabbal Baroya. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Astaghfirullahalazim minal khotoya, dari dosa-dosa dan kesalahan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah manusia yang dhaif, yang tidak lepas dari salah dan hilap, yang tidak lepas dari dosa, baik itu dosa terhadap sesama manusia, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah tidak lain kita memohon ampun, astaghfirullahalazim, dan diucapkan terus menerus.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, seharinya paling tidak 70 kali Pak mengucapkan astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan 100 kali Rasulullah beristighfar, yang sudah pasti diampuni, yang sudah pasti masuk surga. Kita yang belum tahu juntrungnya ini, apakah masuk surga atau ke neraka. Tetapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan banyak kita melaksanakan perintah-perintah Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampunkan segala dosa dan hilap kita. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu, Pak, Bu, Rasulullah saja banyak beristighfar. Kita disunahkan. Imam Al-Ghazali menganjurkan kita untuk mengucapkan istighfar. Kalau dapat sehari 1000 kali, ucapkan astagfirullah itu 1000 kali, ya. Kalau diucapkan dengan secara cepat, Pak, astagfirullah, 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 setengah jam pakai cetek-cetekan itu, mohon ampun kepada Allah, selesai dengan istighfar. Mohon ampun yang kedua, kita melaksanakan sholat sunat taubat, memohon ampun kepada Allah dengan melaksanakan sholat taubat. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, taubat nasuha, hamba-Mu menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah hamba-hamba lakukan, dan mohon petunjuk-Mu ya Allah, kekuatan dari-Mu, agar aku tidak akan melaksanakan dosa-dosa yang telah aku lakukan. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, memohon ampun kepada Allah dengan melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah merupakan sarana momentum untuk menghapuskan dosa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa puasa Ramadan dengan mengharapkan pahala, dengan penuh keikhlasan, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Mohon ampun dosa kita yang telah lalu, banyak yang kita lakukan walaupun lupa dosa itu. Tetapi kalau kita melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan, maka yakinlah bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekati fase yang ketiga, itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Kita banyak bermohon kepada Allah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Mohon dijauhi, mohon perlindungan dari api neraka. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin, kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan semantap-mantapnya istiqomah, di dalam bulan Ramadan ini akan diampuni. Ini kita lihat jemaah Pak Ketua sudah banyak kemajuan, di mana-mana jemaah maju. Masjid sudah membesar, tadinya kecil sampai ke teras-teras di luar, sekarang maju besar aja ku masjid nih,
tadi sempit menjadi besar, tetapi bangunannya masih inilah. Nah, inilah menandakan kita tidak istiqomah untuk melaksanakan ibadah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya semakin penghujung di bulan Ramadan ini semakin mengikatkan ikat pinggang, meniatkan, menguatkan agar kita semakin giat untuk mengisi ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Malam hari ini saya dipinta oleh Ustadz Zainal Abidin untuk menyampaikan tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ke bumi ini. Dan ibu-ibu sudah khatam Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Nanti kita kupas tentang turunnya Al-Quran. Berikutnya menjelang akhir bulan Ramadan ini, biasanya setiap masjid membuka panitia zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, infak dan sedekah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, persiapkanlah yang terbaik untuk zakat, sedekah dan infak. Zakat fitrah wajib setiap orang, wajib setiap insan dikeluarkan. Yang lahir pun sebelum sholat id wajib dibayarkan zakat fitrahnya dengan ketentuan 2,5 kilogram beras makanan pokok yang dimakan oleh yang bersangkutan setiap harinya. Jangan makan beras sehari-hari harga 17.000, giliran ngeluar ke zakat fitrah cari yang 12.000. Nah, itu tak yes, untuk makan dewek 17, untuk di zakat fitrah 12. Milih lemaknya baik, bahasa Palembangnya. Jadi kalau yang kita makan beras bagus, keluarkanlah yang bagus, bahkan sebaliknya yang lebih bagus. Ya, itu zakat fitrah. Zakat mal, kita pandai-pandailah berhitung. Allah memberikan rezeki kepada kita tidak hitung-menghitung, sehingga harta kita berlipat banyak sekali. Yang setahun sekali haulnya perlu dihitung untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Jangan pura-pura tidak tahu. Ini sudah kesempatan kami sampaikan. Kalau tidak mengeluarkan zakat yang sesuai dengan nisab dan haulnya, maka di dalam harta kita itu belum bersih, masih ada hak-hak orang yang berhak menerima zakat itu. Ya, Allah tidak menghitung, memberikan rezeki kepada kita sekian dapat rezeki, setahun dihitung, 2 tahun kita pura-pura tidak tahu. Ketentuannya bagaimana? Kalau zakat mal dengan perhitungan emas 85 gram. Nah, ini ibu-ibu, jangan mendekati nak ngeluar ke zakat, baiklah 85 gram supaya tidak nyampe, jual dulu 5 gram. Ngapo? Tinggal 80. Ngapo? Belum cukup nisabnya. Ini akal-akalan. Ya Pak Ustadz Zainal. Ya. Jadi 85 gram nisabnya 2,5%. Kalau segram kita anggap sejuta, yang punya duit 85 juta, zakatnya 2,5%. Berapa kira-kira? 2,5% kali 85 juta, lebih kurang 2 juta. Kalau 100 juta, 2,5 juta.
Karena ini 85 juta, maka lebih kurang 2 juta diberikan kepada yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerima zakat itu? Di dalam surat At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah maupun zakat mal. Yang pertama, fuqara atau fakir. Fakir itu orang yang lebih miskin dari orang miskin. Kalau kita ilustrasikan, orang-orang yang sudah sepuh, tidak punya penghasilan, hidup ikut anak juga kurang mampu, tidak ada penghasilan lain, hanya bergantung kepada orang lain. Itulah sudah termasuk fakir. Yang miskin ada penghasilan, rumah ngontrak, penghasilan hari ini hanya cukup untuk hari ini, untuk besok mikir lagi, nyari lagi. Itu termasuk miskin yang berhak. Berikutnya lagi amil, panitia, badan amil zakat. Nah, masjid ini termasuk Nurul Islam. Badan amil zakat itu ditentukan oleh Kementerian Agama atau paling tidak kantor urusan agama kecamatan yang menentukan badan amil. Kalau tidak ada SK-nya badan amil, maka disebutkan panitia zakat saja. Ya, panitia zakat saja. Kalau panitia itu mampu, maka dia tidak berhak mendapat haknya sebagai badan amil atau panitia amil. Kalau mau diberi insentif transportasi, ambil dari yang memberi infak ataupun sedekah, bukan dari zakat fitrah maupun zakat mal. Yang berikutnya mu'allaf, orang yang masih lemah imannya, baru masuk Islam, kurang dari 3 tahun dia masuk Islam. Tetapi kalau sudah lebih, imannya sudah mantap, dia sudah terlepas dari mu'allaf. Nah, mu'allaf ini jarang kita temukan ya. Tidak tahu di RT sini ada apa enggak, Pak? Para mu'allaf ini ya. Ya, berikutnya lagi yaitu para orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini berhutang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berhutang oleh karena berjudi. Kalau berjudi berhutang, nah berhak, tidak berhak dia karena hutangnya bukan di jalan Allah. Tetapi kalau panitia pembangunan masjid berhutang ke toko bangunan, sulit untuk membayar hutang ke toko bangunan, maka orang yang berhutang ini berhak dapat, karena hutang itu untuk membayar hutang di toko bangunan. Kemudian berikutnya adalah musafir, orang dalam perjalanan, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka menuju kebaikan, maka dia akan dapat bagian dari zakat. Berikutnya adalah ibnu sabil, budak. Nah, tambah lagi budak, tidak ada lagi perbudakan di zaman sekarang. Zaman dulu, zaman Rasulullah ada budak, sekarang tidak ada lagi. Jadi dia tidak ada lagi orang yang menerimanya. Berikutnya lagi fi sabilillah, orang yang berjuang menyebarkan agama, dakwah, ditambah lagi dia tidak mampu, fi sabilillah, dia berhak mendapat zakat fitrah maupun zakat mal. Bapak Ibu hadirin, terkhusus bapak-bapak panitia, jadi harus lebih selektif, jangan salah alamat memberikan hak orang yang berhak mustahik menerima zakat ini. Karena apabila salah, ya, yang seharusnya berhak menerima
tetapi dia tidak menerima, maka panitia amilnya akan menanggung kesalahan itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah 10 menit. Ada pantun lagi. Ke pasar Palimo pakai mobil Kijang. Tidak lupa membeli gula. Kalau ceramah jangan panjang, agak dikatoi wong gila. Itu ceramah panjang-panjang. Karena ibu-ibu nanti jam 3:30 nak bangun lagi, Pak Ketua nyiapkan untuk sahur. Berikutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia saja yang melaksanakan ibadah puasa ini. Ada makhluk lain, yaitu hewan. Pak, Bu, hewan itu ada yang berpuasa, Bu. Dikira kita tidak puasa ayam itu. Puasa. Di saat dia ngeram ke telurnya itu, dia ngeramnya itu 21 hari. Baru jadi anak ayam itu. Pada hari ke-14, ini penelitian, ayam itu kalau seharinya 2 kali dia turun dari tempat ngeramnya, pada hari ke-14 dia tidak akan turun lagi. Karena apa? Karena dia khawatir telur yang dieramnya tidak akan menetas. Dia puasa, Pak. Kalau kita mendekati arah ayam yang ngeram, baru dekat 1/2 meter, oh bulunya lah merinding kalau. Artinya dia marah. Jangan diganggu. Ya Pak, perhatikan ayam piaraan. 7 hari dia tidak turun, tidak makan, tidak minum, sambil ngeram itu mulutnya ayam betina, nah ngangap-ngangap menahan haus dan lapar. Oleh sebab itu begitu dia menetas pada hari yang ke-21, turun dari tempat mengeramnya, ayam yang ngeram tadi kurus. Kita pegang, kurus. Karena dia puasa 7 hari. Dan dia sangat marah kalau anak-anaknya itu diganggu. Kita masih kecil dulu, galak nganggu, sisip-sisip dikejarnya oleh induk ayam. Karena dia bersusah payah menetaskan telur yang dieramnya itu. Berpuasa. Setahun berapa kali ayam itu? Sampai 2 kali dia mengeram bertelur. Ayam itu sampai setahun 2 kali. Berarti setahun ayam itu 15 hari puasa. Ayam. Berikutnya hewan yang lain yang berpuasa apa? Ular. Ular berpuasa setahun sekali. Berapa lama ular berpuasa? 1 bulan dalam setahun. Ngapa dia berpuasa? Dia nak berganti kulit. Udah. Kulit ular itu setiap tahun berganti. Supaya kulitnya itu kering, dia berpuasa selama 1 bulan. Setelah 1 bulan mulai kulitnya kering, mengelupas, dikaitnya dengan dahan atau batang atau dengan batu, kemudian dia maju, maka kulit yang lama akan mengelupas dan timbullah kulit yang baru. Ular setahun 1 kali 1 bulan. Oh, berarti sama dengan kita manusia setahun puasa wajib sebulan, Pak ya. Ular itu. Ini sudah merupakan sunatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apa lagi? Hewan yang berpuasa. Ini untuk menambah wawasan kita. Hewan saja berpuasa, apalagi manusia. Kita awasi yang tidak puasa itu, nah lebih rusak dari hewan berarti ya. Kita perhatikan anak-anak kita mungkin yang tidak puasa. Cucung saya umur 8 tahun, kelas 2 SD, sampai hari ini tidak pernah batal. 19 hari, kelas 2 Pak. Dia kalulah sudah pukul 3, kami perhatikan lesu,
paksa kita upuk-upui. Tidur cung supaya tidak terasa. Kalau di pucuk di bawah jam 10, jam 3 masih dia menggalak main. Kalau sudah jam 3 lesu sambil megang perut dia tidur. Itu pendidikan untuk anak cucu kita. 8 tahun, Pak. Berikutnya hewan lain yang berpuasa adalah ulat. Ulat yang tertentu berpuasa. Siapa yang tidak keri melihat ulat? Yang kalau kesenggol dengan kulit kita bisa meradang, infeksi. Pak Purwoko, ada ulat-ulat tertentu kalau tersenggol, nah merah kulit kita. Tetapi ulat berpuasa. Ulat tertentu kalau saatnya berpuasa, dia menggulung di dalam suatu daun. Berapa hari? 14 hari. Tidak makan, tidak minum. Setelah 14 hari dia metamorfose dari ulat menjadi kepompong. Setelah cukup menjadi kepompong, dia keluar dari daun yang dia gulungi itu sehingga menjadi kupu-kupu. Siapa yang tidak senang dengan kupu-kupu? Dengan warna-warninya, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang merah. Ini iktibar bagi kita. Ulat saja yang berpuasa, setelah dia membatalkan puasanya menjadi menyenangkan. Sekarang kita manusia yang sudah berpuasa 1 bulan, apakah sesudah 1 bulan puasa ini kita menjadi insan yang disenangi? Apa cak lama itulah? Padahal tujuan puasa la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu di mana dia berada, dia akan mendatangkan kebaikan karena dia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iktibar bagi kita semua. Hewan saja, ulat yang tadinya menjijikkan, mengerikan, menjadi disenangi oleh siapapun kalau sudah berubah menjadi kupu-kupu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitab suci bagi umat Islam, diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dari aras Lauhil Mahfuz turun kepada Rasulullah SAW. Ini kita baru masuk tentang nuzul Quran. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra pertama kali diturunkan oleh Allah. Baca. Bukan salat. Salatlah kamu, aqimus salat. Tidak. Wa atimul hajj, kerjakan haji. Tidak. Tetapi baca. Ini apa maknanya? Allah memerintahkan, ayat pertama turun untuk manusia yang diturunkan kepada Rasulullah, Iqra, baca. Artinya di dalam hidup dan kehidupan kita harus banyak membaca. Membaca itu adalah prinsipnya belajar. Tidak ada belajar yang tidak ada bacaannya, tidak ada petunjuknya. Jadi Al-Quran itu merupakan bacaan petunjuk yang harus kita, wajib kita yakini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca baik yang secara tersurat maupun yang tersirat. Ibu-ibu, Bu,
yang dibaca sudah hatam ya. Itu namanya tersurat firman Allah. Ada tulisannya, kitab suci Al-Quran. Bacaan yang tidak tertulis, tersirat, kita memperhatikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Itu adalah kita membaca. Dengan membaca kekuasaan Allah di muka bumi akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat gunung, betapa besarnya gunung. Bukit menjadi gunung. Mount Everest, berapa Pak tinggi gunung tertinggi di dunia? Puncak Mount Everest, ada yang tahu? 8.882 meter. Kalau dijadi kilo ke hampir 9 kilometer tingginya gunung Mount Everest. Itu kita membaca Iqra tadi ya. Siapa yang meninggikan gunung itu? Siapa yang menghamparkan pasir? Bukit gunung pasir, apa namanya? Padang pasir, gurun Sahara yang luasnya 12 juta hektar. Waduh. Ini adalah Iqra yang tidak tersurat. Sifatnya tersirat, membangkitkan kita. Oh langit, gunung tinggi, di bawah bumi, di dalam laut, lautan Pasifik. Uji kita gunung, laut dalam. Rupanya di dalam laut itu ada namanya palung yang lebih dalam lagi dari laut itu. Nama palungnya adalah yang terdalam, Palung Marina. Saya baca itu Palung Marina. Kalau pesawat jatuh, tidak ada harapan lagi untuk kembali ke permukaan laut, Pak. Apa? Gunung saja, andaikan dibalikkan ke dalam palung itu, gunung itu akan hilang. Kenapa? Kalau gunung tertinggi hampir 9 kilo, palung itu 12 kilo. Ngapa dah hilang gunung? Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Laut didalamkannya, gunung ditinggikannya. Karena apa? Untuk keseimbangan dunia ini yang mengorbit berputar. Ya? Jadi ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan, sehingga stabil perputaran dunia ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca baik yang tersurat maupun yang tersirat akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 14 abad yang lalu. Diturunkan dari Lauhil Mahfuz melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim termasuk dalam rukun apa Ustaz? Rukun iman lah ya? Rukun iman yang keempat. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada para malaikat. Tiga, iman kepada para rasul. Empat, iman kepada kitab-kitabnya. Lima, iman pada hari akhir. Enam, iman pada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak meyakini Al-Quran, keimanannya perlu dipertanyakan. Karena itu termasuk dalam rukun iman yang keenam itu. Meyakini kitab-kitab suci. Umat Islam kitab sucinya Al-Quranul Karim. Yang isinya Al-Quran itu, yang ibu sudah khatam itu, yang sudah dibaca itu, banyaknya 30
juz. Jumlah suratnya 114 surah. Proses turunnya ada yang namanya surat Makkiyah, 84 surat. Yang ada turun di Madinah, Madaniyah, jumlah suratnya 30 surah, sehingga 114 surat yang turun dalam kurun 22 tahun 2 bulan 22 hari. Proses turunnya Al-Quran itu. Berapa jumlah ayatnya? Ini akan menambah jumlah ayat yang diturunkan. Para ulama dan mufassir banyak berbeda pendapat. Kalau kita ngaji dulu dengan guru kita, bahwa Al-Quran itu yang kita tahu 6.000, ya Ustaz Zainal ya, 6.666, mudah nyebutnya, ngingatnya, 6.666 ayat. Tetapi para ahlul Quran, para mufassir, ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu 6.236 ayat. Lah, kok jadi perbedaan? Kita bukan orang ahli di dalam Al-Quran, tetapi kita baca apa sebabnya, mengapa demikian. Rupanya kalau isinya tidak akan berubah Al-Quran itu, tetapi penafsirnya. Ada yang mengucapkan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena alif lam mim bukan tidak ada artinya, hanya Allah lah yang tahu artinya. Digabungkan dengan ayat yang kedua, para mufassir menyatakan itu satu ayat. Itu yang menyebabkan ada ayat yang berbunyi ayat satunya nun. Ada Pak Ustadz ya? Ya. Baru disambung ayat berikutnya. Oh, kalau begitu nun itu bukan ayat. Setelah masuk ke ayat yang kedua, baru satu ayat. Oh, saya baru paham itu. Ya, setelah mendalami, setelah berteman dengan para ahlul Quran, murid-murid Ustadz Nawawi Denci Al-Hafiz Al-Maghfurallahu, mendapat penjelasan yang demikian. Pantas saja kita dalam pikiran kita ngapo pacak berbeda. Dari dulu, dari guru-guru ngaji kita, bahwa Al-Quran itu 6.666 ayat. Ternyata banyak sekali perbedaan-perbedaan. Al-Fatihah saja yang sering kita ucapkan, ya, yang bismillahnya itu, ada para ulama menyatakan bismillahnya belum ayat. Setelah alhamdulillah baru satu. Oleh sebab itu, ya, di Masjidil Haram di Madinah, imam-imamnya tidak kuat, entah dibaca atau enggak, dia begitu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa kali aku sholat dengar, pengen yang tahu rasanya dibaca apa tidak. Sambil sekarang aku tidak pernah dengar dia baca bismillah. Mungkin itu sehingga terjadi perbedaan jumlah ayat Al-Quran. Tetapi kalau isinya tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam kitab suci Al-Quran bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada keraguan. Yang berikutnya, kalau Allah berfirman, setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada keraguan.
Setiap yang bernyawa pasti mati, pasti mengalami kematian. Itu menyatakan bahwa tidak ada keraguan, yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Yang paham itu ialah orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, macam-macam pendapatnya, berobat ke luar negeri masih tidak yakin. Tetapi walaupun ke Singapura, ke mana, ke Jerman, kalau mati tetap sampai ajalnya dia akan mati. Jadi tidak ada keraguan isi Al-Quran itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yang mana telah dibacakan oleh qari kita, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Mau kitab yang mana lagi yang akan menjadi petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita selain Al-Quran dan Sunnah Rasul? Kalau kita beli, tidak usah jauh-jauh, beli AC, ada manualnya, sudah dipasang. Kata teknis AC, Pak, kalau mau menghidup AC ini pencet on-nya. Kalau mau suhunya dingin, pencet tanda panah ke bawah, turun. Kalau tidak tahan lagi, pencet ke pucuk. Kalau swingnya nak diturun naik ke, pencet yang ini. Jangan mantap supaya udaranya turun. Manual bagi AC dan petunjuk bagi AC. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kita harus selain membaca, kita mengerti yang namanya petunjuk, mengerti. Seperti ada bahasa Inggris petunjuk suatu barang. Sama, kita tidak ngerti apa dia ini kendaknya. Kita tanya dengan yang ahli bahasa Inggris, oh ini maksudnya. Al-Quran itu juga, Bu, khatam, bagus, 30 juz. Berapa ayat yang kita paham? Aqimis sholat, innas sholatan tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat menghindari perbuatan keji dan mungkar. Sudah belum kita menghindari perbuatan keji dan mungkar? Tapi kalau masih dilaksanakan, berarti Al-Quran yang kita khatam itu hanya dibaca saja. Dibaca bagus, paham artinya lebih bagus, diamalkan lebih baik, sangat baik. Oh susah, ahli tafsir nak dipanggilkan. Kalau tafsir memang karena ada ilmunya. Kita baca Al-Quran itu yang ada artinya, ya. Seperti yang saya baca tadi, Alif Lam Mim, hanya Allah lah yang mengetahui maknanya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya ini. Jadi ibu-ibu, prioritas kita bukan mengejar khatam, tetapi kita paling sedikit 10% pun dapat, 5% pun dapat dari 6.236 ayat itu. Kita masuk dalam otak kita sedikit demi sedikit, apa yang kita baca kita paham, bukan mengerti perkata, paling tidak garis besarnya paham. Satu ayat dibaca, membaca ayat Al-Quran, ibu yang lain membaca artinya. Setuju? Ya, Nian, apa setuju? Jangan nak kebut-kebutan, pokoknya tanggal 20 harus khatam. Mana? Apa dia, Bu? Jadi kalau ada uang 10, yang pertama membaca ayat, yang kedua membaca artinya ayat itu. Orang ketiga membaca ayat lagi, orang yang keempat membaca artinya. Artinya, bukan tafsirnya. Artinya. Kan lebih mudah cari Al-Quran yang ada arti. Al-Quran Kementerian Agama dengan arti dan terjemahan. Lama-lama
kita akan mengerti, bukan mengejar khatam saja. Maka saya katakan, membacanya dapat pahala baik, mengerti maknanya lebih baik, mengamalnya sangat baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pukul 9:30 sesuai dengan pantun tadi. Ke Pasar Palimo naik mobil Kijang, jangan lupa membeli gula. Kalau ceramah jangan panjang, kage dikatoi uang gila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.